Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta rehla kelima ya. Masya Allah, sudah kelima. Dan juga tak lupa para pengurus panitia, pengurus rehla aksi bersama. Dengan rehla dakwah kita erat ukhuwah Islamiyah. Kita eratkan ukhuwah Islamiyah. Dan juga tak lupa Ustadz Edi ya. Saya persilakan, mumpung ke Jawa Timur, bisa singgah ke rumah saya. Juga kepada Bapak Hanafi dan kawan-kawan, saya merasa terima kasih karena ini untuk yang kedua kali saya dihadirkan di perkumpulan yang sangat luar biasa ini. Pesertanya, kata orang Jawa Timur, STW semua, setengah tua. Remaja senior. Saya tadi tanya kepada Bapak Hanafi, saya dikasih tema apa? Motivasi saja. Pak Edi disuruh motivasi itu bagaimana, Pak? Rupanya kita ini adalah generasi-generasi sudah di atas generasi yang semestinya menduduki Indonesia gitu ya. Kita ini sudah hampir pensiun semua ya. Kalau motivasi umumnya itu orang tua memberi motivasi anak remaja yang biasa dikatakan sebagai generasi muda penerus bangsa atau penerus perjuangan orang tua. Nah, kalau saya diminta memotivasi, yang dimotivasi sudah sepuh-sepuh. Biar tidak putus asa. Sebenarnya motivasi yang semacam gini itu yang paling berbahaya, Bu. Kenapa saya katakan motivasi untuk orang tua itu paling berbahaya? Karena motivasinya harus menghadapi kematian. Betul ya? Nah, itu yang dicari husnul khotimahnya. Betul? Ibu husnul khotimah hadir ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya teringat salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini kalau orang zaman sekarang dikatakan ini orang termasuk yang heboh. Kehidupannya heboh. Tatkala beliau diajak hijrah ke Madinah, kemudian dipersaudarakan dengan salah seorang penduduk Madinah yang kaya raya, dan beliau ini ditawari kebun mana yang mau diminta. Saya tidak bicara tentang istri ya.
Tapi beliau tidak kerso, tidak mau. Mungkin kalau bahasa saya mengatakan bukan tipe saya. Diberi harta banyak, saya terima, bukan tipe saya. Jadi orang itu ada pilihan hidup. Orang ada pilihan hidup. Nabi Muhammad SAW seorang manajer handal di dalam dunia perdagangan. Tatkala beliau masih muda, apa yang dilakukan dalam bisnisnya berhasil sampai juragannya tertarik, yaitu Siti Khadijah. Tapi tatkala beliau diangkat menjadi nabi, beliau tidak memilih sebagai manajemen yang handal melanjutkan pekerjaannya, tetapi justru memilih menjadi abul fuqara, ayahnya atau orang tuanya orang-orang miskin, fakir miskin. Itu pilihan hidup. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa bekerja, enggak, tapi pilihan hidup. Sayyidina Abdurrahman bin Auf tatkala disuruh pilih, mau pilih kebun yang mana, karena yang dipersaudarakan kebetulan orang kaya. Justru beliau mengatakan, jangan itu yang ditawarkan, tapi tolong antarkan saya di mana tempat pasar. Pasar yang diminta. Kenapa kok pasar? Karena keahlian beliau adalah berdagang. Kemudian beliau pada akhirnya memulai dari pekerjaan dari nol. Dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu tatkala di Mekah termasuk saudagar-saudagar yang berhasil. Tapi subhanallah, tatkala beliau memulai hidup dari awal di Madinah, berkat Madinah, maka beliau terus di dalam pekerjaannya itu menghasilkan keberhasilan-keberhasilan sampai beliau wafat itu kaya raya. Luar biasa. Dan kayanya ini bukan untuk diri sendiri. Kayanya ini untuk perjuangan. Dermawan, sangat dermawan. Ada dua keterangan. Yang satu keterangan lemah menurut sebagian para ulama dari hadis Nabi SAW. Ada yang mengatakan, kata Nabi, walaupun ini riwayatnya lemah ya, besok Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak. Karena saking banyaknya harta yang dihitung oleh malaikat. Itu riwayat pertama. Tapi ditolak oleh sebagian ulama, dikatakan ada yang lebih kuat riwayatnya bahwasanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu besok masuk surga karena kedermawanannya. Begitu. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu semakin tua tidak perlu khawatir gitu ya. Dan Nabi SAW bersabda, yakburu ibnu Adam bitsnain. Manusia, anak Adam itu akan menjadi tua dengan dua perkara. Dua hal. Pertama adalah hubbul mal. Yang kedua adalah tulul umr. Maksudnya hubbu tulil umr. Manusia itu semakin tua dia akan cinta kepada harta. Begitu. Ini hadis ya. Ada di dalam riwayat Bukhari itu ada. Yang kedua, manusia itu semakin tua dia akan semakin cinta sama umur panjang. Begitu. Betul ya? Ada seorang kakek, usianya sudah 83 tahun. Kan lebih ya, lebih banyak. Kedatangan cucunya. Kebetulan si kakek ini kok pas di hari ulang tahun. Sang cucu, namanya cucu masih kecil,
nyanyi ulang tahun itu. Katanya begini, pendek umurnya. Marah kakeknya. Kakeknya marah. Kamu doakan kakek mati ya. Padahal kan sudah 85 tahun kan sebentar lagi tinggal pendek kan. Cucu-cucunya ini. Tapi sang kakek menjadi marah. Itulah manusia. Iya, Pak. Betul? Tapi kalau saya misalnya ini mumpung ada Bang Edi nih ya. Kalau beliau itu datang pada saya dan kebetulan pas ulang tahun misalnya, saya doakan. Kira-kira mau enggak? Mudah-mudahan Bang Edi umurnya sampai 1000 tahun. Amin. Mau? Gak mau ya? Masalahnya begini, semua orang sudah pada mati, tinggal beliau sendiri hidup. Terus kalau mati, ganti berapa kali? Ganti pembiro. kalau mati siapa yang ngantarkan ke kuburan nanti? Gak bisa ya. Jadi orang itu didoakan panjang umur, tidak mati-mati takut. Tapi kalau dikatakan mudah-mudahan segera mati, itu naluri manusia sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya salah satu sifat manusia, anak Adam, yaitu manusia itu adalah mencintai umur panjang. Yang pertama tadi mencintai harta. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentu kita boleh-boleh saja ya. Mencintai harta boleh-boleh saja. Mencintai umur panjang boleh-boleh saja, asalkan tidak sampai mencelakakan kita, baik dunia kita apalagi akhirat kita. Begitu ya. Dulu ada seorang kakek. Nah, ini saya suka cerita jadi karena motivasi itu dalilnya repot, Bang. Cari motivasi dalilnya repot. Saya mau cerita juga. Ada kakek-kakek. Kan ini kan banyak kakek-kakek semua ya. Sama nenek-nenek. Tapi ini kakek yang berkualitas. Mudah-mudahan panjenengan semua baik nenek maupun kakek menjadi berkualitas. Nah ini yang perlu kita bahas, kita bicarakan. Suatu saat sang kakek ini duduk di beranda rumahnya. Di depannya ada meja, ya kayak saya ada meja. Ini kan cerita zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang ada meja, ada handphone kan. Kalau dulu kan tidak ada. Ada meja, ada kertas-kertas. Kemudian di situ ada pensil. Zaman dulu kan gitu ya. Ada pensil, ada peraut. Tahu peraut ya? Orotan. Ya, peraut, orotan. Dan ada penghapus. Apa bahasa Jawanya? Step. Diusap-usap gitu ya. Ya, itulah. Tiba-tiba cucunya datang, Pak. Tapi kakek yang lain, bukan yang tadi ini ya. Cucunya datang. Dan cucunya ini sudah mulai ngerti kehidupan, gaya hidup itu sudah tahu, Pak. Ngerti. Kemudian sang cucu mendekat dan bertanya, "Kek, sang ngapain, Kek?" Kakek mau menulis cerita. Kata si kakek, mau nulis cerita. Rupanya, Pak, itu zaman sudah lama loh. Tapi anak muda zaman itu sudah banyak yang GR loh, Pak. Ya?
Makanya kalau kita ini GR itu kayak nom ya kan gitu ya, gak pas gitu. Apa kakek mau menceritakan kehidupan saya, perjalanan hidup saya? Kayak bikin biografi. Kakeknya cuma tersenyum. Boleh, bisa, kata kakeknya. Nanti kalau menulis cerita hidupmu mulai dari lahir sampai umur sekian, itu sudah banyak itu ya. Kertasnya sudah tebal gitu ya. Tumpukan kertasnya. Kata kakek, tapi yang utama bukan itu, nak. Apa kek? Ini perlu ini Bu ya. Perlu. Kita kan kepingin jadi kakek nenek yang berkualitas. Betul ya? Begini loh. Menulis sebuah karya tulis atau karangan di atas kertas itu memerlukan bahan-bahan pelengkap. Bahan pelengkap. Nah, ini ada pensil gitu. Ada pensil. Menulis cerita hidupmu tanpa ada pensil, zaman itu loh ya. Ya nggak mungkin terjadi, betul? Nah, kita coba mempelajari filosofi pensil di dalam kehidupan kita, Pak. Pensil. Kata si kakek begini, nah orang menulis ya, itu memerlukan tangan. Kalau ini pensil, maaf ya, nah, ini pensil misalnya. Ya, ini pensil, perlu apa Pak? Tangan. Ya. Apa mungkin pensil suruh nulis sendiri gitu? Tidak mungkin. Maka pensil bisa menghasilkan karya tulis kalau ada tangan. Itu nak, tangan itu adalah kekuasaan. Kita ini perlu kekuasaan, maksudnya kuasa Allah. Kuasa Allah. Kalau hidupmu ingin menjadi baik, jangan lupa dalam hidupmu itu andil besar adalah kuasa Allah. Kita bisa berkumpul demikian tanpa ada kekuasaan dari Allah, kehendak Allah mungkin tidak terjadi. Tidak mungkin. Mohon maaf ini para panitia ya, yang Masya Allah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia yang mengumpulkan kita ya. Tapi tidak boleh kan sombong. Ini hasil karya pribadiku kan tidak boleh ya. Ini semua hanyalah karena Allah. Itulah termasuk jiwa yang berkualitas. Hidup yang berkualitas antara lain, kalau kita ingat bahwa ada tangan-tangan di sana, maksudnya kekuasaan Allah yang menyebabkan kita ini menjadi sesuatu. Menjadi apa? Ibu-ibu sudah menjadi ibu-ibu, mungkin sudah menjadi nenek. Betul? Karena apa? Ada kuasa Tuhan, kuasa Allah. Kalau enggak ada kuasa Allah, begitu lahir belum sampai berjalan dipanggil oleh Allah mati. Gak mungkin menjadi ibu-ibu yang usianya sekarang ini, yang bisa hadir rame-rame di tempat ini. Betul? Itulah kuasa Allah. Kemudian sang kakek tadi mengambil pensilnya, kasih tahu cucunya. Nah, tahu enggak ini pensil ini? Kemarin kakek ini beli itu masih utuh, bundel, ya. Perlu diapakan? Mau nulis? Dioroti, diraut. Betul? Kalau mau nulis perlu diapakan? Diraut sampai lancip.
Ternyata kalau sudah diraut itu bisa dipakai nulis. Orang meraut pensil ada yang berkurang enggak? Apanya berkurang? Kayunya berkurang. Ya. Kalau itu tubuh manusia dikurangi, diraut, kira-kira sakit enggak? Sakit. Kata si kakek, begitu pula hidup, nak. Hidup itu perlu pengorbanan. Betul, Bu? Betul, Pak? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kira-kira Pak Hanafi ini bisa mengumpulkan jamaah sekian banyak, ini perlu proses enggak, Pak? Perlu proses enggak? Kita ikhlas datang ke sini perlu proses enggak, Pak? Perlu proses. Itulah pengorbanan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata kita ini kalau ingin berhasil, ingin mencapai yang lebih daripada apa yang sekarang kita temui dalam kehidupan kita, harus ada pengorbanan. Indonesia ini kalau kepingin presiden yang bagus, apa perlu kita tinggal tidur atau perlu pengorbanan? Apa, Bu? Dikorbankan. Nah, ternyata apapun yang ingin kita tempuh untuk lebih baik lagi perlu pengorbanan. Itu filosofinya Raut, ya. Raut. Kemudian di pangkal, ya, kalau ujung pensil itu ya yang kita raut, di pangkalnya ada apa? Ini kita gambarkan pensil zaman dahulu kala. Step atau apa tadi? Usep. Ya mas itu ya, penghapus. Kata sang kakek, nah, kalau aku nulis riwayat hidupmu hanya 1 lembar, kemungkinan salahnya nggak banyak. Ya. Tapi kalau aku nulis ini berlembar-lembar, apalagi sampai menjadi buku, maka rawan terjadi kesalahan itu banyak apa enggak? Karena itu perlu penghapus. Demikian juga dengan hidup kita, nak. Kalau engkau kepingin hidup panjang berkualitas, ya kerjakan. Tapi namanya hidup semakin lama itu kesalahan semakin banyak. Baik kesalahan sesama manusia, apalagi kalau kesalahan itu di hadapan Allah. Maka dengan setiap penghapus itulah apa yang perlu kita lakukan dalam setiap hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini dalam menjalani hidup kita ini kan banyak kesalahan, ya. Nah, mungkin orang itu langsung jadi baik, ya. Tapi perlu diingat bahwa kesalahan apapun yang kita perbuat, alhamdulillah Allah menyediakan yang namanya istighfar, taubat kepada Allah. Itulah penghapus yang sangat kita butuhkan. Betul apa tidak? Kalau kita kepingin hidup kita berkualitas, apalagi semakin tua, maka jangan
lupa bahwa kita punya tanggung jawab menghadap Allah. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ada satu kalimat yang sangat familiar di telinga kita. Namanya kalimat itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, dan kepada Allah lah kita ini raji'un, akan pulang. Kalau kita akan pulang, kesalahan kita di hadapan Allah banyak. Kapan kita hapus? Betul? Rajin-rajinlah menghapus kesalahan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Kalau terjemahan saya lebih luwes barangkali. Ini terjemahannya Arema ini ya. Saya orang Arema ini. Kalau kalian habis bermaksiat, jangan lupa beribadahlah, berbuat baiklah. Karena pahala kebaikanmu itu akan menghapuskan dosanya maksiat. Ya? Kadang-kadang ada orang yang pesimis. Saya tiap hari maksiat, gak mungkin tobat saya akan diterima. Sudah jablas saja maksiat. La haula wala quwata illa billah. Ini orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, hari ini maksiat, ingat, begitu ingat dia akan bertobat dan akan berbuat kebaikan. Entah baca istighfar, entah sholat, ya, begitu dan seterusnya. Ini termasuk masih diharapkan kebaikannya. Tapi kalau ada orang yang maksiat, tidak tobat-tobat, naudzubillah min dzalik, bisa-bisa mati dalam keadaan maksiat. Padahal sudah disediakan apa? Penghapusnya apa? Istighfar, tobat, kemudian dengan menggantikan amalan-amalan yang buruk diganti oleh amalan-amalan yang baik. Terus ada yang bertanya, kira-kira amalan apa yang paling enak menghapuskan dosa? Iya, istighfar. Tapi kadang-kadang istighfar itu orang tidak begitu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ibarat ini minuman keras. Dia mau minum, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, diminum, setelah itu astagfirullahaladzim. Itu kata Imam Ghazali, beliau mengatakan istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Kamu beristighfar tadi itu loh, perlu diistighfari. Kamu bertobat, tobatmu itu loh tobat sambel, itu perlu ditobati. Kata Imam apa? Imam Ghazali, tobat lombok, kapok lombok. Apa perlu saya contohkan dalam kehidupan nyata? Perlu ya? Ini Jawa Timur. Kita kan di Jawa Timur ini. Yang Jawa Barat baru satu ya. Pak Edi saja ya, baru datang. Masih ada yang Jawa Barat lainnya. Siapa? Oh, Pak Ustadz Alfian Tanjung. Tapi nggak ada di sini ya. Masih di tempat istirahat. Tapi mayoritas di Jawa Timur ya. Ya, saya bahas Jawa Timur. Judulnya, ini judul pertengahan loh ini. Sonhor. Ya? Son. Kalau orang Malang bukan horek, horek. Saya Arema sih. Kalau orang luar Malang ada yang mengatakan horek karena ngikut-ngikut. Yang asli horek.
Horeg itu kalau misalnya ya, ini apa namanya, kursi ya, ada truk atau bus yang lewat dekat sini, kemudian ini begini, ini namanya horeg namanya, bergetar. Ya. Yang jadi masalah bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemain sound horeg itu ya saudara-saudara kita. Yang laki-laki ya Jumatan, sholat kadang-kadang ya aktif sholat. Begitu. Kalau puasa ya puasa. Tapi waktu horeg yang diundang ini adalah penari-penari yang erotis. Bahkan dikatakan tatkala oleh para ulama setelah dilihat semuanya apa itu sound horeg, pada akhirnya difatwa haram sesuai dengan realita yang ada di tengah masyarakat. Maka mereka membuat suatu sound horeg ditulisi halal gitu. Itu sama dengan orang mau mabuk baca bismillah, mabuk sambil mabuk bilang astagfirullah sambil mabuk gitu. Itulah yang kata Imam Ghazali dikatakan istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Kamu beristighfar kepada Allah itu, istighfarmu itu loh, perlu ditobati Mas Ian. Kenapa? Karena main-main. Dalam istighfarnya main-main. Betul? Betul? Itu sama dengan kejadian. Ini saya kapan hari mendapatkan ya parodi ya, video lucu ya. Tapi ini mengena sekali, Pak. Ada beberapa tokoh di situ. Ya, orang laki-laki bukan tokoh, saya nggak kenal orangnya, orang dewasa lah. Gitu. Muslim. Waktu datang mengatakan Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam sama temannya ini. Ini tempat makan, Mbak. Ternyata ada babi goleng, Mbak. Di mana? Di meja itu ada babi goleng. Akhirnya yang baru datang itu tanya, loh, kamu kan Muslim, kenapa kok makan babi goleng? Bukannya babi itu haram katanya. Jawabnya begini, lah kita kan sudah terlatih dengan korupsi. Kalau korupsi kita nggak mengatakan haram, mumpung kita sudah terlatih dengan korupsi, ya kenapa nggak sekalian makan babi saja? Ternyata ini pejabat-pejabat, ini pejabat-pejabat lagi mau meeting, ini kumpulan orang-orang koruptor-koruptor, akhirnya dia pasang daging babi goleng. Lah wong korupsi kita nggak takut masak daging secuil kita. Rupanya orang Islam Indonesia ini yang haram cuman babi saja. Dan orang yang joget-joget, menari-nari, laki, perempuan telanjang, lakinya happy-happy, nyawer-nyawer, dianggap tidak haram. Tapi kalau dikasih babi, marah, Mak. Betul, Pak? Nyata enggak seperti gini? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di masa kecil dulu masih muda belajar di musola, di langgar ya, di surau. Masih ingat ya? Ada Pak Ustadz di zaman tersebut kalau ditanya, Pak Ustadz mau tanya. Ini bukan Ustadz zaman sekarang ini ya. Nanti malam itu ada joget dangdut. Saya boleh hadir enggak? Kira-kira. Halal apa haram? Kira-kira sama Pak Ustadznya dibilang apa? Haram kan? Ya enggak? Ustadz zaman dahulu ini. Ustadz zaman dahulu. Berarti dulu itu joget-joget sound horeg yang kayak tadi itu halal apa haram sih? Haram ya?
Tapi lah kok akeh sing melok iku. Karena seneng. Ternyata seperti saya katakan, rupanya orang Islam Indonesia yang haram cuma satu, apa itu? Daging, korupsi ndak haram. Ya, joget-joget ndak haram. Itulah bangsa kita zaman sekarang ini. Ulama-ulama mengharamkan sonhorek. Pelaku sonhorek bikin gebrakan, ada tulisan besar ya, dengan sonhoreknya ditulisi sonhorek versi halal. La haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti insyaallah akan dilanjutkan oleh Pak Profesor kita ya. Insyaallah dilanjutkan. Saya mau tanya. Saya tadi berdalil, kan ada bahasa Arabnya ya. Betul ya? Itu saya ambil dari kitab. Salah satu kitabnya karya Imam Ghazali. Berarti produk Ustadz Kiai zaman dahulu kala itu adalah produk dari pemahaman kitab-kitab ulama ulama zaman dahulu kah? Itu dulu Pak. Kalau zaman sekarang ini sudah nggak mau gitu. Produk hukum bukan dari pendapat ulama-ulama terdahulu. Ini halal haram begitu. Tapi sekarang logika. Cocok atau gak cocok sama kita, yang gak cocok kita katakan haram, yang cocok kita katakan halal. Dalilnya apa? Cok gali cok galak gacok cok. Itu dalilnya zaman sekarang Pak. Ya repot kan? Ya repot gak? Kiai-kiai Pak Profesor ini wis mondok, kiai profesor. Itu mondoknya bukan 2 hari pulang boyong, enggak. Bertahun-tahun Pak. Sehingga produk yang beliau sampaikan ya ilmu yang ada di dalam kitab para ulama. Tapi sekarang kalah dengan cok gali cok galak gacok cok. Bahkan sekarang jadi mufti-mufti bukan sekedar ustadz-ustadz atau mantan ustadz yang jadi kiai, bukan. Setiap orang yang bisa mengucapkan assalamualaikum fasih langsung jadi mufti Pak. Pejabat-pejabat jadi mufti KB Pak. Betul? Wadah. Loh bupati loh. Saya ini orang Malang kan. Bupati Malang sama wali kota Malang itu berfatwa. Fatwanya beda loh Pak. Karena sesuai dengan selera. Yang dibahas satu fatwanya beda. Padahal sama pejabat. Setara kan kalau bupati dengan wali kota. Wali kota Malang melarang sonhorek. Bupati Malang memperbolehkan sonhorek. Loh, ini loh. Khilaf katanya. Perbedaan pendapat di antara bupati dengan Pak wali kota. Itu yang ngikuti umat Islam loh. Saya nggak ngomong non muslim, nggak ikut-ikut. Umat Islam di Malang itu ikut itu panutan saya. Sudah berfatwa boleh. La haula wala quwata illa. Itulah zaman sekarang. Loh, kalau kita tua kita, kualitas kita menurun, tidak seperti yang tadi saya katakan, sayang enggak Pak? Jadi pensilnya dia apa? Pertama, ada tangan ya. Ada tangan. Jadi orang menulis perlu tangan adalah kuasa Allah. Maksudnya kuasa Allah tentu dengan segala produk yang dihasilkan dari Al-Quran maupun hadis sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mau mengisi hidup
hidup yang lebih berkualitas. Ya. Yang kedua apa tadi? Ada praud. Ya, kita ini kalau kepingin menjadikan motivasi hidup kita lebih tua, lebih berkualitas, maka walaupun kita sudah tua ini, ya, saya katakan STW, setengah tua, ya, tapi terus harus kita mau untuk, tadi ada berdakwah, mampu berdakwah, dan berdakwah ini sakit, Pak. Apalagi kalau nahi mungkar, waduh dimusuhi wong sak donya, Pak. Kalau amar ma'ruf ngejak kebaikan itu enak, Pak. Tapi begitu son horeg haram langsung dimusuhi, Pak. Mau ditutup pengajiannya, mau dan lain sebagainya. Ya. Tapi itulah ibarat apa? Filosofinya untuk sebuah pensi. Yang ketiga, ini belum terakhir loh ya. Yang ketiga, kita perlu introspeksi diri, hapuslah perbuatan yang kemarin-kemarin kurang baik, kita isi yang baik, ya. Nah, kalau kemarin bapak-bapak dan ibu-ibu takut berdakwah, takut nahi mungkar, maka kita hapus ketakutan itu, kita masuki jiwa-jiwa pemberani untuk mengatakan tidak kepada barang yang haram. Ya, kalau ada haram kita katakan tidak. Termasuk juga kepada keluarga kita, anak kita. Bu, Pak, mau nonton horeg haram, harus begitu. Betul? Betul? Lah kalau kita baik, anak kita nggak baik, terus gimana kita besok-besok? Kita akan dituntut sama anak kita, ya. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, karena sudah ada, katanya begini, idza ja'al ma batalat tayammum. Oh, ini kembangannya ya. Orang itu kalau dalam bepergian gitu ya, atau di suatu tempat mau sholat, Bu, mau sholat gak ada air, adanya debu, maka kita boleh sholat dengan menggunakan tayamum pakai ya. Tatkala kita tayamum pakai debu, baru diusapkan di wajah, hujan, kan datang airnya kan, maka tayamumnya batal karena sudah ada air. Kalau ada yang sepuh, kenapa pakai yang muda? Apa? Loh, ilmu itu yang sepuh. Ilmu yang sepuh itu lebih mantap. Yang apa? Oh, yang kerja yang muda. Ya, nanti saya macul nanti. Pak Prof yang ceramah saya macul. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah 3 ya. Dapat 3 dari pelajaran terkait dengan pensi. Kata si kakek bilang kepada cucunya, nah, ada lagi, ini yang paling vital, paling penting, paling krusial. Tinggal satu. Kata si cucu, ini kan sudah 3 poin ya, kok ada yang terpenting apa itu? Katanya begini, namanya grafit. Oh ya, bukan, kan ini duduk kok, percaya. Grafit itu, Bu, kalau zaman dahulu ono karbon ya, kertas karbon yang hitam itu. Karbon yang kayak ngetik zaman dulu kan. Panjenengan wong tua biyen alaan. Kok agak ngerti. Ya. Itu Pak, hitam-hitamnya karbon itu sesungguhnya dia dari warna grafit. Grafit itu kayak batu, tapi ya kayak batu, kayak areng, bisa nempel di ya kayak sahabat juga. Nah,
Kalau pensil, kita ini kan pensil, bukan pena loh ya. Pensil itu dalamnya kan ada isinya pensil itu Pak. Itu grafit namanya, bukan kreatif. Betul? Botolnya? Grip. Ya wes iku wes karo aku. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kata si kakek, ini paling penting ini. Kalau pensil gak ada grafitnya, bagaimana bisa menulis riwayat hidupmu? Gak mungkin. Dan tahu enggak kamu, di mana letak grafit pensil ini paling dalam? Di paling lek wis bujel diapakno? Dioroti lagi sampai kelihatan grafitnya. Ireng-irenge ya kan. Arenge kelihatan. Katanya begini kata sang kakek. Nah, dalam tubuh setiap orang itu ada satu ya, jiwa yang positif yang perlu digali. Kemampuan dasar pada setiap orang itu ada nilai yang perlu digali. Dan setiap orang itu bisa meningkatkan dirinya kalau mau. Kalau ada niat. Terlepas saya mengatakan halal dan haram, terlepas ya. Ini kan yang grafit itu tidak ada urusan dunia halal haram, tapi ada suatu kemampuan. Maling itu ya. Kalau kita yang bukan maling suruh naik iki, villa sampai atas, sudah lihat tok tinggi merasa gak mampu, betul? Tapi maling tujuannya haram karena dia ada niat, dia gali gimana caranya bisa naik dan masuk di tempat yang paling strategis, betul? Macam-macam orang mengasah dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih daripada semestinya, lebih daripada dia di masa itu. Panjenengan pun bisa, Pak. Panjenengan ini bisa mau jadi apa? Bisa semestinya. Cuman kemampuan kita mau tidak mau dan mampunya sampai di mana, berhentinya sampai di mana itu tergantung masing-masing. Ada anak gak berprestasi, gak ada pendidikan nol, tapi bisa jadi wakil presiden. Aneh kan? Itu karena ada kemauan bapaknya. Masuk? Apapun caranya, mau salah mau benar, ya. Tapi ternyata orang yang mau menjadi sesuatu perlu usaha. Nah kalau dianya ya usaha ngerayu ibunya, kan gitu kayak ngerayu bapaknya, kan usaha. Lah Pak Hanafi gak gelem ngerayu presidennya, gak ada apa-apa. Pamannya. Oh Pak Usman ya. Pak Usman lewat jalur paman ya. Jadi intinya grafit itu sebenarnya adalah motivasi pada diri kita bahwa pada setiap jiwa yang ada dalam diri kita bisa dikorek, bisa dikorek terus di explore segala macam sesuai dengan keinginan kita, Pak. Begitu. Panjenengan, saya mohon maaf Pak Hanafi ya, saya mohon maaf. Kalau misalnya Pak Hanafi ini kepingin jadi Pak Profesor seperti Pak Ahmad Zahro, kan saya juga harus pendidikan seperti itu. Saya sudah tua, nggak ada kata tua. Nggak ada kata tua dalam belajar, nggak ada. Betul? Sama dengan korupsi, Pak. Korupsi nggak ada kata tua, Pak. Korupsi kapan saja dilakukan itu
Hukumnya apa? Kata orang-orang, korupsi hukumnya enak katanya gitu. Hukumnya apa? Enak katanya. Soalnya ada duit. Tapi korupsi siapapun bisa melakukan. Betul? Termasuk korupsi jabatan jadi presiden maupun jadi wakil presiden. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya, betul? Betul? Tapi kita sebagai orang Islam, apakah seperti itu? Kan tidak. Betul ya? Betul ya? Bapak-bapak yang sudah bagus, jamaahnya di Indonesia sudah bagus. Apa yang disampaikan oleh Bang Edi juga sudah Masya Allah ya. Apalagi nanti ditambahi oleh guru-guru kita yang lain. Maka ayo potensi yang ada dalam diri kita korek, kita gali, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai habis rehla dakwah, pulang tidur, pulang nggak ada apa-apanya, nggak ada asar, nggak ada bekasnya, ada son horek menengahi, ya. Itu kalau bahasa Malang namanya masyarakat jegidekai. Kelompok jegidekai. Gak ngerti ada bahaya. Son horek itu begini loh Pak Prof, ngapunten saya mau bahas son horek ini cuman anuan saja ini. Kembangan saja tadi. Gini loh Pak. Saya bukan ahli son itu ya, saya bukan ahli. Tapi di dalam komponen sound system itu kan macam-macam. Ibarat ini apa ini? Mic. Ya. Mic ini kalau saya dengan suara keras tiba-tiba meledak, mungkin kan? Saya keras. Saudara, meledak, kan mungkin ya. Tapi berapa? Harganya berapa? Paling mahal 1 juta, Pak. Betul? Salon. Kalau kita mau yang besar itu, ya tiba-tiba terkena petir atau apa, hancur sound horek gitu. Berapa Pak? Paling 100 juta Pak beli itu. Betul? Tapi kalau yang pecah itu gendang telinga, itu 1 miliar beli sama dokter nggak boleh. Nggak bisa Pak. Pak dokter saya beli gendang telinga karena hancur, hangus, jebol sama sound horek. Mau beli di mana? Jangankan 1 miliar, ada ndak yang jual 100 miliar beli gendang telinga, ada ndak sih? Terus budek selama-lamanya. La haula wala quwata illa. Gak sehat hidup Pak. Nggak sehat. Loh orang sehat kok datang ke tempat yang tidak sehat. Ini otaknya sehat nggak sih gitu? Sehat nggak otaknya? Orang sudah sehat, ya orang sudah sehat. Di sudah ada lumpur, kubangan lumpur dengan air pecerin, air segala macam lah. Dia justru masuk sengaja. Ini udah sehat apa enggak sih wong ini? Betul? Loh, son horek itu ya kayak begitu. Terus anak-anak kita ayo belajar ke sana, tempat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Kalau cuman gendang telinga beli di dunia, ya saya katakanlah mungkin ada 200 miliar mungkin ada, mungkin ya. Mungkin yaitu dengan dibeli dari orang dipasang cangkok kayak gitu. Tapi akhiratnya itu kan tempat joget-joget, tempat maksiat, tempatnya ahli neraka. Terus kita sudah sadar, ngaji yo ngaji, sholat yo sholat, sedekah ya sedekah. Tapi begitu ada tempat kemaksiatan, justru kita rame-rame datang ke sana. Na'udzubillahi min. Itu sama dengan mengatakan, ya Allah aku ikhlas masuk neraka. Apa begitu? Na'udzubillahi min. Tapi saya kasih tahu ya, zaman sekarang kalau Abu Nawas itu syair ya. Zaman sekarang mungkin ibu-ibu bisa melihat di beberapa akun-akun anak muda sekarang, bukan muda saja, tua-tua ada bintang film itu bikin di belakang itu ada api besar, gambarnya api besar gitu ya, atau membuat api dari
Meta AI, AI itu ya, kemudian diedit, akhirnya menjadi seperti neraka itu. Terus dia selfie pertama, selfie di hari pertama di neraka. La haula wala quwata illa billah. Dengan bangganya dia mengatakan, ini loh selfieku di neraka hari pertama. Itu orang zaman sekarang. Kayaknya Fir'aun tidak pernah ya gitu. Fir'aun itu mengaku jadi Tuhan, tapi dia tidak ada riwayat mengaku jadi penduduk neraka. Enggak. Ini orang zaman sekarang cek banggahe daftar jadi penduduk neraka, cek bang. Na'udzubillah min. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cerita tadi saya kakek dengan cucunya ya. Ini suatu pendidikan pelajaran bagi kita yang tua-tua. Kita jangan sampai mati ya, kecuali dalam keadaan iman satu. Yang kedua, kalau bisa bukan sekedar iman saja, ayo tingkatkan. Kalau kemarin istighfarnya baru 10 kali dalam sehari, ayo ditingkatkan menjadi 20 kali dalam sehari. Kan ada kan, bisa kan? Ya, meningkatkan. Bisa. Kalau kemarin jadi sekedar hadir-hadir saja, misalnya besok kalau hadir, wah, ada diadakan kesepakatan kita ini akan kerja bakti, bukan kerja bakti, bakti sosial, menyantuni fuqara dan masakin dan lain sebagainya. Ini kelompok ada ya, seperti ini ya, ini sudah ada belum? Sudah ada. Mudah-mudahan enggak ya kelompok ini ya belum. Nah, berarti kan masih kurang baik sedikit ya. Sudah baik tapi masih ada perlu dihapus tadi ya. Ya. Nah, ditambah ya, karena ini dihapus tadi kan ditambah. Yang kurang dihapus, diberi yang lebih. Kan gitu, ditempel yang lebih. Jadi saya juga menganjurkan gitu. Yang terakhir, saya ini punya kawan enggak banyak di Malang sana. Punya kawan itu punya tim 10 orang. 10 orang. Itu punya pekerjaan yang saya acungkan jempol. Saya pribadi nggak bisa. Beliau ini orang biasa, yang satu jualan gas tabung, gitu ya. Kayak gitu pekerja-pekerja itu punya. Itu kalau hari Jumat pagi dia keliling di wilayahnya itu untuk bersih-bersih masjid tanpa diminta uang bersih-bersih masjid. Kadang di masjid-masjid itu kan kamar mandinya yang licin, yang ini dibersihkan urut, kemudian dilabur dan lain sebagainya. Ini tiap Jumat 10 orang ini keliling cari musola-musola, masjid-masjid yang tidak baik. Ini kan namanya orang kepingin maju, kepingin lebih maju. Pernah saya tanya, apa 10 orang ini dan cuman bersih-bersih masjid gitu? Enggak. Nah, cuman ini kemampuan kami baru sekian. Nanti kalau banyak tempat kami ya mungkin bisa bangun masjid. Begitu. Ya, asalnya bersih-bersih masjid, akhirnya bangun berarti apa? Meningkat lebih baik. Itulah filosofi sebuah alat tulis yang namanya pensil. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu ke depan dijadikan kaum muslimin dan muslimat yang berkualitas. Lebih daripada yang hari ini didapatkan, ke depan lebih berkualitas lagi. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi orang-orang yang dermawan dari segala hal. Punya ilmu, dermawan dengan ilmunya, punya kepedulian, dermawan dengan kepeduliannya, ya. Punya harta, dermawan dengan hartanya, sebagaimana tadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang yang paling dermawan. Kata riwayat yang lemah, beliau akan masuk surga dengan merangkak, tapi ditolak oleh para ulama yang lain. Dikatakan justru beliau masuk surga karena kedermawanannya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin canda saya, cara bicara saya, ya, ada hal-hal yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan akan datang, bila mana saya masih diminta dikontak sama Pak Hanafi, kalau waktunya tidak bertepatan dengan yang lain, mudah-mudahan juga bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Allahumma. Itu saja. Ada
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.